Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami ada di dalam masa-masa sengsara. Kami menghayati kasih-Mu yang mewujud nyata di dalam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, supaya kami yang berdosa ini tidak binasa. Kami rindu menghayati masa-masa sengsara ini dengan cara yang seturut firman-Mu. Maka kiranya Roh Kudus menolong agar kami memahami firman dan menjadikannya sebagai pedoman di dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai pasal 2 ayat 2. Inilah sabda Tuhan bagi kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan juga memelihara sabda ini di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga setiap kita bersyukur atas hidup yang boleh kita jalani hari ini, meskipun mungkin kita menghadapi hari yang berat dan melelahkan. Dalam satu minggu ini kita dituntun oleh introitus yang mengatakan Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Ketika merenungkan introitus ini, saya teringat sebuah kisah nyata tentang satu keluarga yang terdiri suami, istri, dan anak mereka. Sang suami ini setiap hari menghabiskan waktu untuk berjudi, sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan tidak jarang berlaku kasar kepada istri dan juga anaknya. Terus begitu terjadi sampai suatu ketika dia memutuskan untuk keluar dari rumah, meninggalkan istri dan anaknya, pergi ke suatu tempat entah di mana. Di sana ia menghabiskan waktunya untuk berjudi, mengkonsumsi obat-obat terlarang, alkohol, sampai uangnya habis dan terpaksa ia harus mencuri untuk melanjutkan hidup. Karena perbuatannya itu ia ditangkap dan menghabiskan hukuman sekian lama di penjara. Saat di dalam penjara inilah dia mulai merindukan istri dan anaknya. Betapa ia sangat menyesal sudah menyia-nyiakan kasih dari keluarganya. Tiba saatnya ia akan bebas, ia menulis surat kepada istrinya yang mengatakan bahwa ia sangat menyesal atas segala perbuatannya dan rindu untuk kembali ke rumah, memulai kembali rumah tangga yang sudah rusak itu. Dia sadar sudah berulang kali menyakiti hati istri dan anaknya, dan ketika ia mengirim surat itu dia tidak yakin apakah akan diterima kembali atau tidak. Dia hanya memohon, kalau masih ada kesempatan untuk kembali dan memperbaiki kesalahan, tolong agar sang istri memberi tanda, yaitu dengan mengikatkan pita kuning di sebuah pohon yang ada di taman kota. Ketika harinya tiba, ia bebas, tetapi tidak dengan sukacita. Ia begitu khawatir, juga sedih, dan berpikir, andai tidak ada pita kuning yang terpasang di salah satu pohon di taman kota, maka dia akan rela untuk mengubur dalam-dalam kerinduannya dan melanjutkan perjalanan ke kota sebelah.
Tapi apa yang terjadi? Ketika ia memasuki kota, ternyata tidak hanya satu pita yang dipasang, tetapi ada 1000 pita kuning pada pohon-pohon di kota itu. Ini adalah kisah nyata yang kemudian ditulis menjadi sebuah lagu pada tahun 1970-an. Kalau direnungkan, bukankah keadaan kita yang berdosa ini serupa dengan sang suami di dalam kisah tadi? Kita berulang kali menyakiti hati Tuhan, tapi justru di dalam keberdosaan itu kita masih diterima dan diampuninya. Layakkah kita menerima pengasihan Tuhan? Sebenarnya tidak, kita pantas diabaikan. Tetapi begitulah kasih, memberi apa yang tidak pantas diterima oleh orang lain. Orang berdosa pantas untuk binasa, tetapi Allah justru memberi pengampunan. Bila mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu adalah hal yang biasa. Bila kita menolong orang yang sudah lebih dulu menolong kita, itu adalah balas budi, sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Tapi bisakah kita mengasihi seseorang yang sudah berulang kali mengecewakan dan menyakiti hati kita? Rasanya susah untuk dilakukan. Tetapi kali ini Allah meneladankan sesuatu yang berbeda, yaitu mengasihi kita justru ketika kita sedang berdosa, bukan di saat kita sedang baik-baik saja. Atas setiap kasih yang sudah kita terima di dalam hidup ini, kita diajak untuk merespon. Bagaimana kita dapat merespon karya kasih Allah di dalam Tuhan Yesus? Melalui bacaan hari ini, paling tidak ada 2 hal yang dapat dilakukan sebagai respon atas karya kasih Allah. Yang pertama, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Bayangkan kalau kita ada dalam suatu kesusahan yang hebat, kemudian kita ditolong oleh seseorang sehingga kita keluar dari kesusahan itu. Setelah kita bebas, kita mengatakan bahwa aku bebas karena usahaku sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah kita sedang mendustai diri kita sendiri dan mendustai orang yang menolong kita? Bahkan kalau tidak, kita sedang menyakiti hatinya. Begitu juga Rasul Yohanes mengatakan, kalau engkau tidak mengaku dosa, maka engkau mendustai diri sendiri dan mendustai karya Allah. Oleh sebab itu, langkah yang pertama adalah setiap orang di dalam masa sengsara ini diajak menyadari bahwa dirinya adalah berdosa. Dengan kesadaran ini kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, sebab sadar saya adalah orang berdosa. Yang pantas saya terima adalah kebinasaan. Karena itu demi selamat, saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita rendah hati, maka mudah juga bagi kita untuk menghargai sesama, tidak merasa diri lebih baik, lebih benar, sehingga kita menjadi hakim bagi orang lain. Posisi kita adalah sama-sama orang berdosa yang menerima kemurahan hati Tuhan. Inilah yang pertama, menyadari bahwa setiap orang adalah berdosa. Yang kedua, hiduplah di dalam terang. Bacaan hari ini merupakan nasihat dari Rasul Yohanes kepada orang-orang Kristen, sebab pada waktu itu ada ajaran-ajaran sesat yang membuat iman mereka mulai goyah. Mereka mulai ragu-ragu tentang berita Injil. Bisa jadi juga ada orang-orang yang di dalam mulutnya mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam praktek hidupnya masih menggunakan cara-cara yang lama, seperti mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Karena itu Yohanes menegur, tidak mungkin orang bersekutu dengan Allah, tetapi pada saat yang bersamaan mempraktekkan hidup di dalam kegelapan. Inilah respon yang kedua, setiap orang diajak untuk hidup di dalam terang firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini kita menghayati jalan derita yang dipilih oleh Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Karena itu di dalam masa-masa sengsara, marilah kita menyadari keberadaan kita yang berdosa dan terus berjuang untuk hidup di dalam terang. Begitulah kita merespon karya kasih Allah dan mengisi hari-hari di dalam masa sengsara ini. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya menolong kita untuk melakukan firman-Nya.